Pada bab 4 ini kita berbicara tentang GGL induksi ya. Konsep pertama itu mengenai GGL yang disebabkan oleh adanya perubahan fluks ya. Jika ada perubahan fluks di dalam kumparan, maka akan timbul GGL. Jika kumparannya N lilitan, maka ini jadinya N delta flux delta T ya. Tanda negatif itu berdasarkan dari hukum Lenz, bahwa flux induksi itu selalu berlawanan dengan arah flux penyebab. GGL induksi atau ini adalah potensial listrik ya, sehingga satuannya adalah volt. Selanjutnya selain itu di bab 4 juga kita membahas tentang induktansi ya, tentang induktansi. Untuk induktansi persamaannya hampir sama. Ini sama dengan minus L delta I delta T. Nah, ini jika ada perubahan arus pada suatu kumparan atau pada suatu kawat, maka juga akan menimbulkan GGL. Nah, ini L itu adalah induktansi, satuannya Henry ya. Nah, untuk perubahan yang sangat kecil, maka delta di sini bisa diganti dengan I. Yang ini juga sama ya, D flux dt, ini DI dt. Nah, selain itu di bab 4 juga kita membahas tentang GGL yang disebabkan oleh adanya pergeseran kawat ya. Misalkan seperti ini. Ada medan magnet yang arahnya ke dalam ini. Kemudian di sini ada kawat listrik, kawat aja. Kemudian si kawat ini digeser arahnya ke sini. Nah, kawat yang panjangnya L, kecepatannya V di dalam medan magnet B, maka akan mendapatkan GGL yang besarnya adalah BLV. Dengan B adalah kuat medan, L-nya panjang kawat, dan V-nya adalah laju kawat. Kemudian kemana arah arusnya? Maka kita bisa cari dengan tangan kanan. V-nya itu adalah arah jempol. Kemudian B itu adalah arah telunjuk, dan telapak itu adalah arah arus. Maka arah arusnya adalah ke atas. Nah, berapa besar arusnya? Maka arusnya bisa kita cari dengan E per R. Sesuai dengan hukum Ohm ya, V per R. Nah, selain itu, di bab 4 juga kita membahas tentang adanya generator. Generator itu prinsip kerjanya sama dengan prinsip perubahan flux GGL induksi yang disebabkan oleh perubahan flux. Nah, di sini dari persamaan ini bisa kita turunkan N delta fluxnya ini kita ganti dengan B kalikan A per delta T. Nah, dari sini ini kalau kita turunkan maka GGL untuk generator itu dapatnya NBA omega sin omega T ya. Nah, ini generator bergantung pada laju putaran dari kawatnya atau laju putaran dari medan magnetnya ya. Jadi omega di sini adalah laju putaran. Nah, ada GGL maksimum. GGL maksimumnya ingat kalau sin itu maksimumnya adalah 1. Jadi NBA omega itu adalah GGL maksimum. Dan terakhir untuk di bab 4 itu ada namanya trafo transformator. Trafo ini dikenal menjadi 2, yaitu ada step up dan ada step down. Untuk yang step up maka tegangannya akan dinaikkan, sedangkan yang step down itu tegangannya akan diturunkan. Tapi hampir sama semuanya ya. Yang primer dengan yang sekunder itu berbanding lurus untuk jumlah lilitan. Jadi N primer dibagi N sekunder itu adalah sebanding dengan V primer dibagi V sekunder, dan berbanding terbalik dengan I sekunder dan I primer. Kemudian yang terakhir untuk di trafo itu ada namanya efisiensi
trafo ya. Berapa efisiensinya? Untuk trafo, efisiensinya, nah ini kita pindah ke sini. Efisiensinya trafo itu N sama dengan daya output dibagi daya input dikali 100%. Jangan lupa yang namanya daya itu bisa kita cari dengan V dikalikan I. Baik, ini persamaan-persamaan yang ada di bab 4. Selanjutnya kita akan lihat latihan soalnya.